Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah peminatan tentang KMB dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau sering juga disebut dengan KMB adalah konferensi yang dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949. Dan konferensi ini dilaksanakan di gedung Parlemen Belanda. Latar belakang KMB adalah yang pertama, karena kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan. Yang keduanya, tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Tujuan dilaksanakannya KMB adalah yang pertama, untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda. Dan yang ketiga, untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajah. Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Muhammad Hatta sebagai ketua, dengan anggota Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. J. Lemena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Mawardi. Peserta yang hadir dalam KMB dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo. Sementara dari BFO yaitu Sultan Hamid II, dan dari Belanda Mr. Van Marseven, dan dari UNCI yaitu Chrisley. Dalam konferensi Meja Bundar dihasilkan beberapa keputusan yang dituangkan dalam hasil sidang KMB, di mana hasil sidang KMB yang pertamanya adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang keduanya, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat diadakan perundingan kembali 1 tahun kemudian. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia dan Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa konvoi akan diserahkan kepada RIS. Yang keenam, tentara Belanda ditarik mundur dan tentara Kenil dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Dalam konferensi Meja Bundar tentunya membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pelaksanaan KMB yang pertamanya adalah Belanda mengakui Indonesia. Artinya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia. Yang keduanya, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Sementara dampak negatifnya, Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan Irian Barat baru menjadi bagian Indonesia itu tahun 1969. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat karena Irian Barat kaya akan bahan tambang. Selain itu, Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen, terutama di wilayah Asia Pasifik. Dan untuk menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Selain itu, Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Selanjutnya kita akan membahas yaitu penyerahan kedaulatan RI. Setelah KMB dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di 2 tempat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, wakil Indonesia berangkat ke Belanda. Nah, di Belanda sana, itu terjadi penyerahan kedaulatan, yaitu tepatnya di ruang tahta
Amsterdam. Nah, dan wakil dari Indonesia waktu itu adalah Muhammad Hatta. Wakil Belanda yaitu Ratu Juliana dan Perdana Menteri Dr. William Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. IMG E. Sesson. Dan penyerahan kedaulatan yang tempat yang kedua yaitu di Indonesia. Wakil Indonesia yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan wakil Belanda yaitu AHJ Loving. Demikianlah penyampaian materi tentang KMB dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.